Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Muhammad Khairul Hasin. Saya akan melanjutkan tutorial bagaimana memahami MVC dengan menggunakan kode igniter. Jadi pada tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginstal dan seperti apa MVC itu. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan seperti apa sih MVC di dalam framework kode igniter. Kita mulai dari bagaimana kode igniter bisa diakses melalui URL. Localhost. Jadi tadi untuk membuka kode igniter kita menggunakan localhost. Tepatnya adalah Apache. Nah, cara untuk membuka pertama kali kode igniter dengan menggunakan alamat localhost / nama folder tadi kita sudah membuat nama folder di dalam folder hddoc, yaitu saya buka kembali. Tadi sudah saya jelaskan bahwa saya menggunakan Ubuntu, oleh karena itu letak dari hddoc itu di dalam folder opt root opt lam hddoc Nah, terus saya tadi membuat folder newbie. Oleh karena itu kita ketikkan di browser newbie. Oke. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara kode igniter mengakses halaman ini? Berikut ini penjelasannya. Jadi, Apache secara default dia itu akan mengakses index.php. Kita coba buka index.php. Saya menggunakan salah satu text editor yang cukup powerful dan terkenal akhir-akhir ini, yaitu Visual Studio Code. Anda bisa mendownloadnya di alamat di alamat kode visualstudio.com. Sebenarnya Visual Studio Code itu merupakan text editor yang diproduksi oleh Microsoft, ya. Visual Studio Code ini ada banyak versi operating system. Jadi Anda ketika menggunakan Windows ada versinya untuk Windows. Anda juga bisa menggunakan versi versi Linux, versi macOS. Nah, ini bisa Anda coba lihat. Nah, di sini ada beberapa pilihan sesuai dengan operasi sistem yang Anda gunakan sekarang. Nah, ya, saya menggunakan Linux, maka Linux Ubuntu, maka saya mendownload ini versi .deb. Ya, deb ini merupakan ekstensi aplikasi yang diinstal di dalam Ubuntu. Oke. Seperti itu. Nah, ini adalah wujud, ya, tampilan Visual Studio Code. Oke, saya akan close dulu folder. Saya akan memanggil newbie, folder newbie. Yang nantinya akan kita edit, kita tambahkan opt lam hddoc newbie. Oke.
jika Anda tidak membutuhkan folder user get seperti dijelaskan tadi, user get ini merupakan folder yang digunakan untuk kita sebagai referensi mempelajari kode igniter. Kita bisa menghapus karena user get ini tidak ada kaitannya dengan sistem keseluruhan di dalam suatu framework Laravel. Jadi yang penting adalah dua folder ini, aplikasi sama sistem. Ini bisa kita hapus. Terus klik kanan, delete. Nah, move trash. Oke. Nah, terus coba kita membuat index.php. Jadi index.php ini berfungsi untuk starting point, dalam artian semua perintah atau request itu akan pertama kali dijalankan di file ini, index.php. Kenapa? Karena dalam index.php itu nantinya semua library, semua fungsi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi yang berbasiskan framework kode igniter itu di-load di dalam file index.php. Ya. Jadi Anda bisa pelajari, Anda bisa baca setiap baris dari kode index.php ini yang mengarah kepada semua kelas, semua fungsi, semua library yang diperlukan kita mengakses aplikasi yang berbasiskan kode igniter itu di-load, dipanggil melalui apa? Melalui file index.php seperti itu. Nah, nanti kita akan membuat model view controller di dalam folder application ya. Nah, model view controller itu akan direpresentasikan dalam bentuk folder. Nanti untuk untuk M dulu. Untuk M nanti direpresentasikan di dalam folder model. Untuk view direpresentasikan di dalam folder view. Untuk C controller direpresentasikan ke dalam folder controller. Maka ketika kita membuat model, maka kita akan membuat file model di dalam folder model. Ketika kita membuat view, maka nanti kita harus membuat file di dalam folder view. Dan ketika kita membuat controller, maka kita diarahkan ke dalam sini, ke dalam folder controller. Pertanyaannya, awal tadi saya jelaskan bahwa setiap kali kita membuka file newbie itu langsung secara default diarahkan ke dalam index.php ya, index.php. Coba kita buktikan apakah benar, apakah sama hasilnya ketika kita tidak menuliskan secara eksplisit dengan menuliskan secara eksplisit. Nah, ini saya tuliskan langsung index.php. Ternyata hasilnya sama. Nah, terus bagaimana kok bisa merujuk ke dalam welcome to kode igniter? Ya, oke. Saya jelaskan satu-satu. Pada sesi awal saya jelaskan bahwa untuk bisa melakukan request, maka di dalam URL itu harus mengarah kepada apa? Kepada controller. Nah, terus di sini, di mana controllernya? Coba kita langsung buka folder controller. Nah, di sini. Nah, di sini hanya ada satu file yaitu welcome.php. Kita coba ya, buka welcome.php. Application controller welcome.php. Nah, welcome.php ini merupakan suatu controller. Mengapa? Karena file welcome.php itu berada di dalam folder controller. Selain itu, dia juga mengextend anak dari CI controller. Setiap kelas welcome, setiap kelas contoh adalah welcome, terus dia mengextend CI controller, maka welcome ini menjadi anaknya kelas CI controller dan secara otomatis dia menjadi controller. Nah, ternyata setelah kita lihat bahwa ada satu fungsi yaitu
function index ya, function index. Di dalamnya ada kode this load view. Barisan kode ini yang saya maksud adalah digunakan untuk memanggil view. View apa? View yang namanya welcome message. Dan telah saya jelaskan bahwa setiap view itu merujuknya ke dalam folder view. Oleh karena itu kita coba buka folder view. Nah, di dalam folder view terdapat file welcome message seperti yang dituliskan di dalam parameter function view. Welcome message. Oke, bisa kita buka. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah isi dari view. Coba kita perhatikan bahwa di dalamnya terdapat tulisan Welcome to CodeIgniter. The page you are looking at is being generated dynamically by CodeIgniter. Kalau kita buka ini di browser ternyata sama persis. Berarti file view ini adalah jika dijalankan di browser itu hasilnya seperti ini. Nah, terus mengapa kok bisa otomatis dari index.php langsung merujuk ke controller tadi, controller welcome? Oke. Alasan ini nanti saya jelaskan pada tahap berikutnya. Namun untuk sekarang coba kita dalami dulu basic dari MVC. Oke. Langsung kita akan mencoba menjelaskan kok bagaimana cara merujuknya ke kelas tadi, kelas controller tadi. Jadi sebenarnya secara default CodeIgniter mengarahkan controller langsung mengarah ke welcome. Namun kita bisa menuliskan secara eksplisit. Kita langsung bisa menuliskan di sini welcome. Ketika kita enter, hasilnya adalah sama, tetap pada halaman yang sama. Ya, welcome itu merepresentasikan kelasnya, kelas dari controller yang telah saya tunjukkan tadi. Nah, ini welcome. Secara default, kalau di dalam kelas controller terdapat fungsi index, ya, terdapat fungsi index, dan di dalam URL kita hanya memberikan nama kelasnya, maka apa? Maka dia akan mengakses default dari fungsi. Nah, default dari fungsi ini di CodeIgniter itu adalah index. Jadi meskipun kita tidak mengetikkan index, fungsi index tidak mengarahkan kepada fungsi index, namun karena defaultnya adalah mengarah ke index, maka ketika kita hanya menuliskan nama kelas dari controller tersebut, dia langsung mengarah ke fungsi index. Coba kita buktikan. Misalkan index ini kita ganti namanya, kita hilangkan if-nya. Apa yang terjadi? Apakah sama? Dia akan mengakses this load view tampilan tadi. Kita refresh. Ternyata tidak. 404 page not found. Sebenarnya dia mencari fungsi index di dalam kelas welcome, namun tidak ditemukan. Nah, bagaimana kita bisa mengakses index? Maka kita harus mengetikkan di sini index. Kita bisa menyimpulkan bahwa untuk bisa mengakses ya kelas controller itu bisa kita melalui browser dengan pengertian seperti ini. Localhost merupakan alamat yang merujuk pada localhost kita. Newbie adalah
folder yang tadi yang kita rename, yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi kode igniter slash. Setiap kali kita ingin memanggil controller, kita harus menuliskan slash index.php. Berikutnya slash welcome. Welcome adalah kelas dari controller, sedangkan in the adalah fungsinya dari kelas welcome. Namun kita bisa tanpa menuliskan fungsi, ya. Ketika apa? Ketika di dalam kelas welcome terdapat fungsi index. Saya ganti lagi index tanpa harus. Kenapa? Karena seperti saya tadi adalah index merupakan default fungsi yang ada di dalam kelas controller. Sehingga apa? Sehingga ketika kita tidak memanggil apapun, memanggil fungsi apapun di kelas controller, maka yang dicari pertama kali adalah index. Jika index tidak ada, maka tadi ada peringatan 404 not found. Oke, saya akan mencoba untuk lebih memahamkan kepada Anda bagaimana kontrol itu berjalan. Kita akan membuat satu fungsi lagi. Saya beri nama show. Di dalam fungsi ini saya mencoba mengetikkan echo. This is controller welcome. Seperti yang bisa Anda tebak, untuk bisa mengakses show, maka apa? Maka saya harus ketikkan menambahkan alamat show. Nah, this is controller welcome. Namun, seperti yang Anda lihat bahwa pada fungsi show ini tidak mengarah pada view tertentu. Nah, bagaimana cara bisa mengarahkannya? Caranya adalah Anda harus menambahkan kode berikut ini, this load view. Terus di sini kita isikan value file yang nantinya akan kita buat di dalam view. Misal student slash show. Maka ketika saya mengetikkan student slash show, alamatnya itu merujuknya pada view tentunya. Terus di dalam view merujuk pada folder student. Saya membuat folder baru namanya student. Di dalam student rujuk lagi ke dalam file show. Show, jangan lupa .php. Oke, untuk isi dari file show tadi, saya mencoba untuk copy paste dari file welcome message dan saya hilangkan stylenya. Saya ganti beberapa isi dari file show ini. Saya akan membuat simpel mungkin. Oke, sudah selesai. Tadi ini bisa saya hapus berikutnya. Jadi nanti secara otomatis ketika kita mengetikkan atau merujuk pada fungsi show,
yang ditampilkan adalah view yang ada di dalam folder students slash show. Show adalah file yang akan ditampilkan, yaitu show.php. Baik, kita refresh. Hasilnya seperti ini. Show page. Title-nya show page. Oke, dari sini kita sudah bisa memahami dua hal komponen dari MVC, yaitu controller dan view. Sebelum kita bahas controller adalah apa, controller itu merupakan link pengikat antara view dan model. Nah, untuk sekarang saya akan mencoba untuk membuat suatu model. Misal, biasanya nama model itu harus merepresentasikan nama controllernya. Cara membuat model, kita bisa merujuk ke nama controller, yaitu welcome, dengan menambahkan underscore model.php. Karena kita membuat file PHP, maka saya harus menambahkan tag PHP. Selanjutnya, tentunya nama kelas, Anda sudah tahu OOP kan? Nah, nama kelas itu harus sama dengan nama filenya. Maka di sini saya membuat kelas, namanya persis sama dengan nama filenya, yaitu welcome model. Dan tentunya harus mengekstend ke CI model. Kalau tadi controller itu merujuknya pada CI controller, namun jika model merujuknya pada CI model. Terus berikutnya saya membuat fungsi baru, saya beri nama function get. Di mana function get ini saya tidak langsung merujuk kepada database ya, karena kita belum masuk ke situ. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa model itu merupakan representasi atau abstraksi dari sebuah tabel. Namun di sini kita belum masuk ke dalam bagaimana kita melakukan koneksi dengan database. Kita hanya mencoba untuk bagaimana cara kerja model dengan controller. Oke, di sini saya membuat variabel namanya var welcome. Terus saya membuat array saya beri value hello, hi, bonjour. Good night. Oke, di dalam sini terdapat beberapa file, yaitu array, hello, hi, bonjour, good night. Nah, variabel ini itu saya lempar dengan menggunakan keyword return var welcome. Jadi nanti value yang terdapat pada array ini itu nanti kita lempar ke controller. Oke, kita kembali ke file controller. Bagaimana kita bisa mengakses model? Caranya adalah kita membuat function construct. Karena welcome adalah anaknya dari kelas CI controller, maka ketika saya membuat fungsi constructor, maka saya harus memanggil semua barisan kode yang ada di dalam konstruktor yang dimiliki oleh CI controller dengan cara menuliskan script berikut parent.2 construct.
Maksudnya adalah saya memanggil semua function yang ada di dalam function construct. Tentunya construct ini parent adalah orang tuanya welcome. Tadi apa? CI controller. Jadi saya memanggil constructor yang dimiliki oleh CI controller. Terus di sini saya mencoba untuk memanggil model welcome model dengan cara ini. Di slot model kita isikan parameter nama model yang akan kita akses. Di sini adalah welcome model. Berikutnya, kita bisa memanggil fungsi yang ada di dalam kelas welcome model, yaitu fungsi get, dengan cara mengetikkan berikut. This nama modelnya apa? Di sini nama modelnya adalah welcome model, maka kita bisa ketikkan welcome model di sini. Terus get, karena kita tadi memanggil fungsi get, maka kita mengetikkan get di sini. Tentunya di dalam sini itu menghasilkan data. Oleh karena itu, data yang akan dihasilkan oleh welcome model get ini kita simpan di dalam suatu variabel. Saya simpan lagi di dalam variabel welcome. Untuk membuktikan apakah proses pemanggilan model welcome ini berhasil, kita bisa mengetikkan perintah var_dum. Di dalamnya kita isi dengan parameter for welcome. Terus kita matikan. Supaya apa? Supaya dia tidak melanjutkan proses berikutnya, yaitu this log view. Saya hanya mencoba untuk memastikan bahwa this welcome model get ini di dalamnya ada value, yaitu value berupa array. Kita coba refresh. Tetap ya di dalam function show plus control welcome. Nah, ternyata benar. Di dalamnya terdapat value-value yang tadi saya simpen dan saya lempar ke controller, yaitu ada hello, ada hi, ada bonjour, ada good night. Baik, tahap berikutnya adalah bagaimana caranya var name ini bisa kita passing, bisa kita lewatkan ke dalam view. Caranya adalah kita menambahkan satu parameter pada di slot view berupa array, di mana nantinya var welcome itu menjadi value. Dan kita mencoba membuat key-nya. Kita samakan saja welcome. Maksudnya adalah var welcome ini merujuk pada var welcome sini. Key-nya berupa string. Jadi gini, var welcome, sedangkan key var welcome ini bisa kita panggil di dalam view. Saya ulang lagi bahwa var welcome yang menjadi value dari key var welcome ini itu nanti disimpan di dalam key, dan key ini bisa kita panggil di dalam view. Cara memanggilnya seperti ini. Kita buka show, kita panggil dengan menggunakan looping. Jangan lupa, karena looping nanti adalah kode PHP, maka kita harus menuliskan tag pembuka PHP dan tag penutup PHP seperti ini. For each merupakan keyword yang digunakan untuk melooping array tadi. Baik. Nah, karena key yang ada di dalamnya adalah var welcome, maka di view itu saya harus memanggil var welcome ini. Saya copy, saya panggil di for each. Tentunya var welcome ini menjadi apa? Menjadi variabel. Maka saya berikan $, ya. Saya lempar satu persatu ke dalam variabel baru, namanya variabel var.
tanpa kurung kurawal. Saya menambahkan tag HTML H2. Di dalam H2 ini akan apa? Akan menampilkan hasil dari for each, hasil dari looping. Jangan lupa juga membuat tag dan tag pembuka dan penutup PHP echo var. Jadi setiap kali looping itu akan memanggil satu persatu dari value yang ada di dalam array var welcome, yaitu array ini hello, hi, bonjour, good night. Baik, kita bisa menjalankannya dengan cara merefresh. Nah, seperti ini. Hello, hi, hello, hi, bonjour, good night, seperti yang ada di dalam welcome model hello, hi, bonjour, good night. Untuk sesi saat ini kita sudah membahas bagaimana kita membuat controller, bagaimana kita membuat view, bagaimana kita membuat model, dan bagaimana cara mengakses controller function. Sehingga apa? Sehingga nanti view dan model bisa kita tampilkan di dalam browser. Baik, saya pikir cukup sekian untuk tutorial kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.